kabar? Senang sekali rasanya saya Nanda Desita selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam acara Sehat Alami itu ya. Jadi yang namanya sehat itu seharusnya memang harus alami. Jangan kayaknya bodinya aja sehat, tapi dalamannya itu kayaknya banyak yang keropos. Saya nggak membahas soal hati ya hari ini ya. Yang paling pasti Anda harus tetap berhati-hati di era yang kemarin pandemi kita menuju new normal. Tapi penyakit ini nggak normal-normal gitu loh ya. Salah satunya saya ya. Kalau gitu langsung aja pemirsa. Saya tidak usah perkenalkan tapi saya izinkan saya untuk bisa menyapa dua narasumber yang selalu sangat luar biasa yang sudah hadir di JTV. Apa kabar Mbak Dia? Bahar, apa kabar? Baik, Mbak Dia, halo. Masya Allah. Salam sehat kami bersama Bahar. Iya, jadi bareng dengan Marion Sam ya. Ini Ya. sering meremehkan asam urat tuh. Ini Ya. penyakit saya banget. Pak, Ya. ini temanya nyindir saya tuh gimana ini ya? Dan anyang-anyangan Iya, gitu ya. iya. Oke. Iya, jadi begini pemirsa Mbak Nanda. Mm-mm. Asam urat ini sering sekali dilupakan. Benar. Ya kan, dianggap sepele ya kan. Mm-mm, Ya kan? benar. Orang sering tanya, Pak, apa bedanya asam urat dengan rematik? Pasti begitu. Benar. Ya kan? Dan anyang-anyangan juga, cuma anyang-anyangan dan Karetin aja. karet aja. Padahal ini adalah salah satu faktor bisa serius penyakitnya. Oke. Ya. Kita bicara asam urat dulu ya. Asam urat Asam dulu. urat ini adalah salah satu bagian dari tubuh kita. Sebenarnya tubuh juga membentuk juga, ya kan? Oke. Karena dia sebagai antioksidan juga. Tetapi kalau jumlahnya sudah di atas normal, apalagi sampai 12, ya sampai 14 hati-hati. Nah, Karena bisa memicu terjadi serangan jantung. aduh. Karena membuat gangguan metabolisme tubuh terganggu. Oke. Akibatnya terganggunya metabolisme kolesterol, lemak. Iya, Kalau udah bicara lemak ini udah pasti bicaranya masih ke jantung. Ya kan? benar. Ya ini orang tua Mbak Dia itu 14 kejadian serangan jantung, ya kan? Jadi Berarti hati-hati. untung saya ya nggak Iya, sampai betul, serangan jangan jantung sampai, ya gitu. kan, ya Ya kan. Nah, Allah. Yang sering terjadi ini adalah asam urat ini sebetulnya itu adalah satu indikator bahwa dalam tubuh kita ada gangguan fungsi pembuangan di mana di ginjal, Iya. ya kan? Oleh karena itu ini harus hati-hati. Iya. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena makanan yang banyak mengandung purin. Oke. Contohnya apa? Ya saya nggak tahu mungkin Mbak hobinya makan seafood ya kan? Nah, benar. Ya kan seafood. Kacang, Ya terus kacang, Aduh. bebek, bebek. ya terus makanan kaleng, ya kan? Oke. Inilah makanan-makanan yang dia memang menghasilkan purin. Nah, tetapi kalau ginjal kita benar maka akan dibuang secara normal tadi. Oke. Berapa sih kalau wanita maksimal sampai 6. Kalau laki-laki sampai 7. Kira-kira 7 miligram. Maksimal. Iya, tapi kalau lebih itu berarti sudah ada indikator, ya kan? Nah, asam urat ini kalau lebih, dia tidak bisa dibuang maka akan berubah bentuknya menjadi jarum kristal asam urat. Iya, benar. Persis seperti jarum. Dan ini luar biasa karena akan 3 kejadian. Pertama dia bengkak, karena tubuh menyiapkan salah satu anti-inflamasi. Bengkak dia untuk memproteksi supaya nggak kemana-mana. Oke. Tapi akibat bengkak timbullah yang namanya nyeri. Karena menghimpit persarafan tadi. Di situ ada zat yang namanya prostaglandin. Itu memang sengaja tubuh itu. Supaya mengasolisasi supaya nggak kemana-mana. Tapi akibatnya apa? Akibatnya ini akan kemana-mana mengganggu metabolisme. Dan serangannya, nah kebetulan saya jembat dia. Biasanya awal pertama kali asam urat telah di ya ini. Nah, benar. Iya kan? Nyet gitu. Ini sakitnya luar biasa. Gimana rasanya, Mbak? Wah, ini udah nggak bisa dibayangkan. Aduh. Kena angin, kena ujung selimut, ini udah langsung keluar airnya. Dia pelan-pelan dia naik. Ya, dibiarkan lagi, dia naik lagi ke lutut. Benar. Ya kan, betul nggak? Kalau udah ke lutut, sudah nggak bisa jalan, baru dia ke dokter. Betul nggak? Benar. Udah ke dokter, baru, waduh asam uratnya tinggi. Nah, yang sering pasien melupakan bahwa dokter ini harus diulang kembali. Oke. Tapi setelah dia hilang nyerinya, nggak diulang Sudah kembali. nggak Dia beli diminum. lagi, beli obatnya sendiri, Iya, iya. mengobati sendiri. Nah, ini yang menjadi masalah. Oke, ya benar. Jadi masalah. Kenapa? Karena akan naik ke telinga nanti. Habis ke telinga apa? Turun ke jantung. Jantung. Dan itu akan menimbulkan tiba-tiba jadi serangan tadi. Serangan jantung. Ini adalah. Oke. Nah, oleh karena itu asam urat ini beda sekali dengan rematik biasa. Kalau kita salah melihat informasi di TV, oh saya minum susu kalsium, Benar. minum glukosamin, minum kontrin, ini akan bermasalah. Gimana? Nah ini saya bawa nih. Jadi masalahnya di sendi kita, numpuk di sini. Nah ini numpuk nanti. Numpuk di sini. Dia akan menyakiti
di sini nih, Sendi. jarumnya tuh. Bukan di sini. Kalau osteoartritis bisa di minyak ya kan. Tapi ini kalau asam urat di sini seperti paku gitu. Ya ini numpuk sini dan ini kelihatan sekali ya. Ini asam urat di sini dan dia akan mengkristal luar biasa, akan merusak ini. Nah, oleh karena itu pada orang yang terkena asam urat tidak boleh minum kalsium. Oke. Nggak boleh minum kalsium Iya, ya? karena kalsium tadi akan membuat justru peningkatan kadar asam urat lagi. Oke. Keduanya apa? Tidak boleh jalan di atas kiri karena akan terjadi apa? Penyakit plantar fasciitis di bawah telapak kaki ini. Ini nyeri luar biasa. Oke. Ya kan. Nah, tentu saja pengobatannya adalah tadi karena ada inflamasi, ada nyeri, dan ada penumpukan asam urat. Oke. Maka 3 hal. Karena ini obatnya makanan, maka harus obatnya dari makanan juga. Penyebabnya makanan tadi. Iya. benar. Yang pertama apa? Tentu saja untuk mengatasi inflamasi, biasanya dokter akan kasih steroid. Tapi steroid ini tadi, kalau pasiennya nggak kembali lagi, dia ulang lagi, terjadi kerusakan apa? Tulang keropos. Oke. Ya kan? Kalau terlalu banyak steroid Iya, itu tadi. iya, tulangnya keropos. Iya. Jadi ini mah serius nih, nggak bisa main-main ya kan. Kalau dia terlalu banyak mengkonsumsi obat-obat anti nyeri, maka lambungnya kena. Iya benar. Jadi biasanya orang kena rematik asam urat, di samping lambungnya kena, nyeri terus, nyeri tulang tadi. Oleh karena itu dicarikanlah antiinflamasi dalam bentuk alami. Tapi sekali lagi, alami belum tentu aman. Jadi jangan coba-coba nih, oh kata ibu itu pakai daun ini. Benar. Oh pakai itu pakai biji ini. Karena apapun juga dalam pengobatan herbal masih dalam bentuk simplicia. Untuk itu efek sampingnya banyak sekali. Oke. Makanya dia dikategorikan dalam bentuk jamu. Kalau jamu itu berarti efek sampingnya masih banyak sekali. Iya. Maka ada kategori fitofarmaka dan paling tinggilah nutraceutical. Di mana untuk mengatasi inflamasi biasanya diambil dari yaitulah tanaman yang David's Crow atau Cashrow. Cuma sayangnya nggak tumbuh di Indonesia. Iya. Benar. Karena itu aman sekali. Keduanya tadi, ternyata nyeri tadi diakibatkan lepasnya sitokin. Melepaskan zat, dia timbul nyeri hebat. Dan ini bisa diblok dengan yang namanya gingerol yang ada di dalam jahe. Nah sekarang bagaimana Pak asam urat? Asam urat tuh yang bisa lah, konsep kami lah dilarutkan. Iya. Karena kalau larut otomatis turun. Bukan diturunkan, caranya diberikanlah dari ekstrak biji seledi yang mengandung 3N butil petalit. Itu zat kimianya tuh. Oke. Jadi seledi diambil 3N butil petalit. Nah paling sulit kan, Mbak Nanda kan lihat seafood gak bisa Benar. tahan. Benar. Nah maka diblok. Jadi yang sudah biasa maka diblok supaya dia nggak ada. Dengan apa? Itu biasanya dengan yang namanya lah batang seledi. Nah Batang konsep seledi. ini Oke. dikasih konsep pengobatan nutraceutical. Nah Iya. ternyata orang terkena rematik itu bisa kondisi sekali bisa menimbulkan stres. Oke. Pada saat stres itu meningkatkan kortisol, adrenalin meningkat. Nah ini kan mengganggu sistem perubahan hormonal. Iya. Hormon testosteron berubah. Oke. Akibatnya apa? Prostatnya bengkak. Waduh. Nah, ini salah satu bagian dari laki-laki. Prostat. Inilah kendali laki-laki. Karena di sinilah laki-laki hampir 90% fluid daripada sperma di sini. Oke. Kalau ini berbengkak, maka masalah apa? Kencingnya lemah. Kencingnya bermasalah. Nah ini. Iya. Jadi kalau sambil contoh nih, ya, kalau bengkak, Iya. inilah buli-buli ya, buli-buli ini, maka dia tidak akan keluar. Dia keluarnya apa? Netes ya. Netes. Kenapa? Dia terjepit ya kan. Nah, Oke. dia terjepit. Jadi dia paling netes. Netes ini terjepit. Nah, kencingnya ada lemah sekali ya. Ya, tentu saja ini sering cuma kencing saja. Tidak Disepelekan segampang itu. Karena kalau prostat dibiarkan, ini akan mengganggu fungsi laki-laki. Oke. Kalau perempuan yang sering terjadilah pada masa menopause, dia terganggu juga. Ya, Pak? Karena gangguan estrogen, bolak-balik pipis. Oke. Bolak-balik pipis. Kadang ada artis itu ketawanya kencing. Iya Nah, benar. Betul nggak? benar. Nah yang paling sulit sekali kalau dia pergi ke naik haji atau ikut ibadah sholat. Bolak-balik harus betul kan. Nah, Iya. oleh karena itu caranya bagaimana? Caranya tentu saja yang mengalami prostat tadi, prostatnya mau dioperasi boleh. Boleh sekali. Tetapi ya ada risikonya juga pasti tuh. takut gitu Karena kan, iya alatnya benar. masuk ya kan, nanti diputer. Aduh. Ya, masuk apa? Di depan alat vital kita. Ya kan? Masuk diputar itu.
Ya kalau gimana ya itu saya nggak bisa ngebayangin. Tapi Pak takut bisa nggak bisa. Pasti. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara dikempeskan. Oke. Ya kan? Penyebabnya apa sih? Penyebabnya sebenarnya sepele karena gangguan hormon dan gangguan mikronutrien, yaitu adalah namanya zinc. Oke. Jadi kalau orang kurang zinc maka itu bisa nggak bisa dicegat. Jadi waktu usia 40 mulai dicegat tadi. Kalau seusia saya ini risikonya kalau udah di atas 50 60 90% tuh kena prostat. Oke. Ya kan? Bagaimana Pak Har yang udah 73? Ya. Alhamdulillah saya sih aman-aman saja. Waduh, Karena Masya Allah. pola makan tadi dibatasi. Ya. Jadi sekarang bagaimana cara mengatasi rematika asam urat Benar. dan bagaimana mengatasi prostat dengan cara pengobatan nutraceutical. Wah, itu pemirsa pasti saya yakin tidak tahu, dan bahkan meskipun Pak Har tadi sudah menyebutkan beberapa bahan, iya. ketika kita salah mengolahnya atau apapun itu malah jadi salah kaprah yang Salah ada gitu ya kaprah. nanti. Iya benar sih. Iya, karena kalau misalnya lah, misalnya orang kena diabetes dikasih biji pare, Iya. itu impoten. Oke. Malah sampai Iya, impoten. kalau misalnya Waduh. dikasih apa, mahoni ya, budek telinga kita. Waduh, waduh, waduh. Iya. Waduh, itu dia ya. Jadi Iya. jangan sampai disepelekan, dan itu tidak tergantung usia juga Pak Har ya. Tidak akan terus ya. Karena saya masih muda aja, Cie. 17. Iya, 17. Berarti, Asal iya, jadi umatnya. itu harus indikator 17 hati-hati. pula, gitu. Harus hati-hati badannya. Iya benar sekali. iya kan? Waduh, jadi sekali lagi untuk para pemirsa jangan sampai menjadi dokter Anda sendiri, Iya, didiagnosa sendiri gitu Betul ya. sekali. Apalagi beli obat warung, diminum-minum sendiri, dosisnya Iya. sendiri, nanti kalau kenapa-kenapa tanggung sendiri ya. Iya. Yang paling pasti kita punya solusi yang paling terbaik untuk Anda. Makanya geser aja nggak boleh, berkedip boleh, jangan kemana-mana. Nanda akan balik lagi. Tetap di Sehat Alami bersama dengan Marion Sam.